Waduh, bebas dari tahanan Tom Lembong kembali laporkan hakim yang jatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Akhirnya langkah tegas diambil, pengacara Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kenapa? Ya kita tahu teman-teman, sejak awal proses hukumnya itu memang banyak kejanggalan. Gimana enggak coba? Tom Lembong ditahan karena dianggap korupsi impor gula tahun 2015. Padahal keputusan impor itu berdasarkan perintah Presiden saat itu yaitu Pak Jokowi. Dan Jokowi sendiri baru aja ngaku teman-teman, semua kebijakan negara ya memang tanggung jawab Presiden. Jadi Tom hanya menjalankan instruksi, bukan main atur sendiri. Bahkan waktu di pengadilan, Tom juga udah jelasin bahwa dia itu meneruskan penugasan yang udah ada sejak dia menjabat. Tujuannya ya kita tahu supaya harga gula dan bahan pokok itu nggak makin naik gila-gilaan teman-teman. Nah yang bikin heran sekarang, hakim kan justru kemarin ngevonis ngotot 4,5 tahun. Seolah-olah Pak Tom Lembong ini bertindak pribadi dan punya niat jahat. Padahal jelas ini keputusan politik dan ekonomi tingkat tinggi. Jadi wajar teman-teman, wajar banget kalau sekarang hakimnya dilaporin, biar ada evaluasi juga kok, biar nggak ada asal vonis orang baik. Untungnya Presiden Prabowo kita kan turun tangan dan memberi abolisi dan amnesti kan ke Hasto dan Pak Tom ini. Tapi pertanyaannya berapa banyak orang baik di luar sana yang jadi korban asal tangkap teman-teman. Di sini kita semua harus dukung langkah pengacara Pak Tom. Karena kalau sistem hukum salah tapi dibiarin, ya bukan cuma soal keadilan pribadi Pak, tapi ancaman buat kita semua. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi proporsionalitas dari penegak-penegak hukum itu yang kita utamakan, ya. Yang jelas kalau untuk terkait dengan abolisi terhadap Tom Lembong, kami menghormati dan ini sudah kebijakan daripada Presiden dan disetujui oleh Dewan. Tentunya kita akan melaksanakan. Namun sampai saat ini Kejaksaan belum menerima Kepres. Jadi tidak serta-merta, kami tunggu dulu hasil Kepresnya seperti apa, nanti kami pelajari. Yang jelas akan kami laksanakan. Prosedurnya gimana pas setelah Kepres? Ya nanti disampaikan ke kita. Nanti kita laksanakan apa bunyi dari Kepresnya itu. Kalau abolisi ini otomatis banding yang diajukan Kejaksaan Agung bubar atau seperti apa? Kan selama ini kita masih proses upaya pembanding baik dari pihak Tom Lembong dan pengacaranya maupun kejaksaan. Ya dengan adanya lihat aja Kepresnya seperti apa. Kalau memang itu sudah kita laksanakan sudah. Iya. Itu kan putusan konstitusional. Kalau kita kan secara hukum aja. Itu aja. Pak, abolisi ini kan masih ada pidana ya Pak untuk khusus Tom Lembong. Tapi kan kasus impor gula tuh masih ada kasus korporasi. Ini akan berdampak nggak sih Pak? Yang jelas kami pertama belum terima Kepresnya. Saya tidak terlalu bisa menangkap. Yang kedua, umumnya abolisi kan sifatnya personal. Nah itu aja. Ya terkait dengan yang nanti kita lihat. Kalau tidak disebut di situnya ya berarti hanya personal. Yang secara hukum nanti berjalan. Gitu aja. Sementara itu, tapi saya belum melihat itunya. Kepresnya, nanti kita tunggu Kepresnya seperti apa. Tadinya kan Presiden sempat ketemu sebelum ini. Apa bahas ini juga nggak Pak termasuk? Udah cukup ya? Terima kasih Mana. Namun sampai saat ini Kejaksaan belum menerima Kepres. Jadi tidak serta-merta, kami tunggu dulu hasil Kepresnya seperti apa, nanti kami pelajari. Yang jelas akan kami laksanakan. Gimana pas setelah Kepres? Ya nanti disampaikan ke kita, nanti kita laksanakan. Ya awal kasus Tom Lembong ini kalau kita ikuti, kami menggelar raker dengan Jampitsus saat itu. Saya sendiri ya, Ketua Komisi 3 mempertanyakan kasus ini kok bisa ya sampai ke penyidikan, ke penuntutan, ke persidangan ya. Karena kami melihat apa yang dilakukan itu adalah kebijakan. Jadi kalau ada motif politik, saya pikir tidak pas ya dikatakan bahwa ada kaitan dengan Pilpres dan lain sebagainya, karena saya sebagai orang yang dulu pun bersengketa ya, berseteru dengan Pilpres juga mempertanyakan. Tapi kalau ada masalah dengan penegak hukum kita ya dalam kasus penyidikan ini ya, ada kesalahan pelaksanaan tugas, saya melihat indikasi yang kuat gitu loh. Dan ini kan tetap terus kita kritisi sampai akhirnya Pak Prabowo ya mengambil sikap yang tegas ya, karena
kalau mengikuti alurnya ya Pak Tom Lembong ini kan sudah divonis, sudah hampir nggak ada lagi upaya kesempatan bagi dia mengupayakan perbaikan nasibnya. Jadi sudah sangat tepat ya. Memang harus ada evaluasi juga ya. Kasus ini menggambarkan kepada kita bahwa ada pengadilan terhadap objektivitas gitu. Ya, itu nomor satu. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari rentetan beberapa menteri perdagangan sebelum dan sesudahnya itu tindakannya ada banyak yang sama. Maksud saya semuanya melakukan hal yang sama dengan Pak Tom Lembong. Tetapi kenapa kemudian kejaksaan hanya memilih Tom Lembong yang diadili gitu? Itu yang sampai sekarang jawabannya belum saya dapatkan gitu. Ya, sampai sekarang itu belum saya dapatkan. Kenapa harus hanya Tom Lembong? Kalau memang kebijakan membuat impor gula dan sebagainya itu yang kemudian menguntungkan para pengusaha gitu ya, itu hanya Menteri Tom Lembong. Karena itu kemudian kesimpulan saya adalah yang pertama adalah itu kebijakan diadili ya. Yang kedua ya, menurut saya tindakan mengadili itu lebih mengadili kebijakan gitu. Sejak awal saya katakan ini sebenarnya bukan mengadili perbuatan orang gitu, tetapi mengadili kebijakan, karena yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong adalah mengeluarkan kebijakan mengenai impor gula itu gitu ya. Bahwa kemudian dari kebijakan itu ada pihak-pihak yang diuntungkan, terutama pengusaha dalam negeri dan pengusaha yang ada di Indonesia umpamanya, itu wajar-wajar saja gitu. Setelah abolisi, pihak Tom Lembong mempersoalkan profesionalitas hakim. Karena itu perlu dilakukan evaluasi. Tapi setelah selesai ini kami punya banyak waktu untuk melanjutkan rencana-rencana yang sudah kami siapkan, yaitu tentang laporan ke Komisi Yudisial. Kita berharap Komisi Yudisial walaupun kewenangannya sudah banyak dipangkas, tapi paling tidak mereka masih melaksanakan tugasnya lah ya. Lalu juga hakim pengawas. Hakim pengawas itu ada di tiap tingkatan. Di tingkatan pengadilan negeri ada pengawasnya, pengadilan tinggi ada pengawasnya, dan Mahkamah Agung juga ada pengawasnya. Memang tidak perlu kita bahas tentang materi putusan karena itu wewenangnya hakim, dia independen. Tapi cara dia membuat putusan, bagaimana mekanisme dia melaksanakan persidangan, apakah dia profesional? Yang seperti sudah menjadi kita ketahui bersama, muncul kalimat ekonomi kapitalis, itu muncul dari mana? Ini jangan sampai terulang lagi. Sedangkan pakar hukum pidana menilai hakim kasus Tom Lembong sudah terjajah oleh solidaritas sebagai aparat negara. Sebenarnya sejak awal mestinya, makanya semua ada banyak orang yang tidak hanya saya saja dibilang ini pasti putusannya lepas ya, onslah gitu ya, onslah Gewis putusannya lepas, tapi ternyata hakimnya menghukum. Nah itu artinya, karena itu kemudian saya buat pernyataan bahwa hakim itu sudah terjajah oleh solidaritas sebagai aparatur negara gitu. Jaksa dia mengikuti apa yang diminta oleh jaksa saja gitu, tanpa dia berdiri di atas objektivitas, berdiri di atas independensinya gitu. Nah itu yang menurut saya akhir-akhir ini memang agak hilang gitu ya. Di dunia peradilan itu hakim sebenarnya yang paling punya independensi, yang paling punya kewenangan, dia bisa dia bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan kewenangannya, menjadi independen gitu. Tetapi ya yang terjadi ya memang seperti ini. Kalau kita melihat secara skup internasional, kita melihat bagaimana dulu Nelson Mandela mendapatkan amnesti. Tidak ada yang nama di dirinya itu adalah balas dendam dan sebagainya. Dia tatap ke depan, dia bongkar apartheid, dia bangun Afrika Selatan, dan luar biasa sampai saat ini. Ini pula yang kita harapkan. Jadi maksud Anda minta rejim kemarin minta dimaafkan? Kenapa? Minta dimaafkan yang rejim kemarin. Ini bukan minta dimaafkan. Biar saya selesaikan dulu. Biar selesaikan dulu. Iya. Saya kan belum masuk ke persoalan itu. Jawab saja dulu, susah amat. Sampai bilang dimaafkan. Tidak ada kata dari Pak Jokowi itu mengintervensi di bidang hukum. Di mana Anda bisa buktikan itu? Hukum tetap berjalan. Yang gelap-gelap nggak bisa dibuktikan, tapi terindikasi, bos. Kalau Anda indikasi, buktikan indikasi itu. Buktikan indikasi itu.
Jangan di dalam diri kita, dalam hati kita kebencian yang ada. 9 bulan 3 hari orang di dalam, di penjara tanpa ada salahnya. Lalu kita menatap ke depan. Ya artinya Anda ini tidak berbesar hati, tidak melihat bahwasanya yang ke depan itu adalah rekonsiliasi nasional. Kita membangun Indonesia ke depan tanpa ada yang namanya kebencian di dalamnya. Karena Anda tidak mengalaminya, karena selama ini Anda berada di kekuasaan. Bagaimana dengan kekuasaan? Kita melihat ini adalah satu Indonesia. Sudahlah, berpikir jernih itu. Anda berpikirnya mau itu menerima kesalahan. Anda berpikirnya itu ya dengan pikiran hati yang benci. Saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang dikatakan Bang Ruhut. Mengakui kesalahan, kebencian. Siapa yang mengatakan kesalahan? Siapa yang bersalah? Saya bertanya saya itu. Katakan tadi. Saya menggambarkan bagaimana rekonsiliasi nasional yang sebagai contoh yang terbaik, yaitu ketika Nelson Mandela ditahan puluhan tahun, tapi dia bebas. Dia mengatakan apa? Ada latar belakang berarti kan? Kenapa? Ada latar belakang berarti kan? Semuanya ada latar belakang. Terus Anda tidak akui itu? Apa artinya yang Anda katakan? Kenapa saya harus mengakui kalau saya tidak terlibat? Apa artinya yang Anda katakan tadi? Bicara dengan rekonsiliasi nasional, retorik aja itu namanya. Loh, bagaimana retorik ya? Saya belum selesai bicara, Anda sudah membantah itu. Saya kan mau menjawab itu. Oke, fakta. Anda juga lama masalah itu. Faktual aja lah, faktual aja. Ya faktual aja. Saya terima kasih bahwa Anda ya telah dibebaskan itu. Gini loh, mana ada ya orang korupsi, apalagi dia tahu perbuatannya korupsi, tapi dia nggak dapat apa-apa. Menurut saya itu masukin rumah sakit jiwa, bukan dikirim ke penjara. Orang korupsi. Jadi kalau dia tahu perbuatannya itu korupsi, tapi dia lakukan sehingga dengan dia tidak mendapatkan apa-apa, kok nggak masuk akal menurut saya. Makanya saya bilang korupsi nggak dapat apa-apa itu mitos, nggak memperkaya diri sendiri, nggak menguntungkan diri sendiri, itu mitos. Gitu. Makanya harus ada. Betul ada unsur memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain. Tapi ingat loh, itu semua harus dibuktikan juga ada unsur kesadaran pada diri pelaku ya, niat jahat untuk memperkaya orang tertentu. Gitu. Jadi jelas siapa yang dia mau perkaya, siapa yang mau dikasih keuntungan. Ya, ada keistimewaan kenapa orang-orang ini mau diuntungkan. Gitu. Tapi kan kalau tidak tergambar kan kita bingung. Apa iya ada orang korupsi mau memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain, tapi orang lainnya random yang dia tidak kenal, tidak tahu siapa gitu kan. Itu kan makin membuat hukum jadi seperti tidak logis. Pada saat Pak Tom Lembong diumumkan sebagai tersangka, saya mengumpan pertanyaan lewat salah satu wartawan. Saya bilang, tolong tanyakan apakah Pak Tom Lembong menerima aliran uang, menerima sesuatu. Nah, diajukan, lalu ternyata jawaban saat itu, tapi saya tidak ingat ya siapa yang lakukan keterangan pers waktu itu, apakah Puspen atau Dirdik, saya tahu. Pertanyaan itu dijawab dengan ini, kami masih telusuri. Nah ini dari segi hukum pidana menurut saya ini jadi pertanyaan besar ya. Kenapa tidak dituntaskan dulu? Maka kalau Pak Tom menerima, ini kan sempurna dugaan kejahatannya. Kalau tidak menerima, juga belum tentu bisa lolos karena kan memang ada unsur yang bilang memperkaya orang lain, tidak harus memperkaya diri sendiri. Gitu ya. Tapi pengumuman tersangka tanpa terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan apakah ada menerima aliran atau tidak, itu menurut saya satu ketergesa-gesaan yang tidak masuk akal gitu. Karena saya tidak melihat ada urgensi untuk segera mentersangkakan di kasus ini, selain juga kasusnya sudah lama gitu. Itu yang pertama. Nah kedua gini, dari sisi prioritas kasus ini sudah lama. Walaupun secara hukum sepanjang belum daluarsa masih bisa diusut, ya. Tapi saya juga sampaikan tadi, kasus yang sudah lama itu kalau diusut, bias keadilan. Kenapa? Karena jangan-jangan ada bukti-bukti penting yang sudah roib, goib, musnah, ada saksi yang sudah meninggal, bahkan mungkin lupa gitu. Karena kita ini kan jangankan yang 10 tahun lalu, 2 hari, 3 hari lalu, kadang-kadang ingatan pendek kita lupa kita kemana gitu ya. Jadi ini berpotensi membuat bias keadilan. Maka kita perlu pertanyakan apa prioritasnya. Pak, terkait Tom Lembong dapat abolisi dari Presiden, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah
melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Masuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga Pak? Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat waktunya ini kan prosesnya setelah vonis dan mendapat pengampunan di Agustus, itu gimana pandangannya? Ya, ditanyakan ke pasti melewati proses yang cukup bertahap ya Pak? Ya, semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan politik, pertimbangan sisi hukum, pertimbangan sosial politik, semuanya pasti menjadi pertimbangan. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya? Ya, terkait sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya. Pak, kemarin kan setelah ini diberikan, Bu Mega menginstruksikan untuk mengikuti semua pemerintahan Pak Prabowo. Gimana Pak pandangannya? Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Tapi hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap berbeda satu perkara Pak? Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbak Citro sampai jam 12 malam. Tidak ada pembicaraan soal itu ya Pak ya kemarin? Jalannya soal PSI kemarin. Kepada Presiden ke-8, kalau Bapak nggak mau dibilang pahlawan kesiangan karena telah berdiri bersama rakyat, meyakini bahwa Tom dan Hasto adalah tahanan politik, 3 hal ini perlu Bapak lakukan. 1. Jauhi kemesraan dengan Jokowi dan dorong proses hukum untuk mengadili Joko Widodo. Karena kita sama-sama hafal lah bahwa kasus Tom dan Hasto itu most likely adalah pesanan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kalau sekarang Bapak batalkan putusan hukumnya, tolong yakini kami bahwa ini bukan bagian dari Bapak berkong kali kong dengan Jokowi supaya akhirnya punya bargaining politik kepada PDI Perjuangan maupun kepada gerbong Anies Baswedan. Lewat kejaksaan, lewat KPK, lewat lembaga kepolisian, dan lain sebagainya yang Bapak punya di bawah Bapak bisa mendorong proses hukum kepada Joko Widodo. Ini bukan hanya soal Jokowi yang sering sekali membiarkan kriminalisasi politik terjadi, tapi memang Jokowi juga adalah bagian dari keluarga yang korup dan nepotis yang harus diadili. Kalau Bapak ingin dibilang kabinetnya sebagai kabinet yang bersih, percaya bahwa Tom dan Hasto itu tidak korupsi dan justru Bapak adalah melawan korupsi, reshuffle menteri-menteri yang korup yang juga ada dari era Jokowi. Dan kedua, jauhi Jokowi, tokoh korup dunia. Kedua, dorong perbaikan penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat lemah, yang masih sangat cacat, yang masih sangat politis, supaya tidak terjadi lagi salah tangkap di masa depan. Bukan hanya kepada tokoh-tokoh politik, tapi kepada masyarakat kecil juga yang seringkali menjadi korban salah tangkap kepolisian. Atau jangan-jangan bukan salah tangkap, sengaja ditangkap untuk diintimidasi. Mereka yang ikut aksi, mereka yang ikut dalam advokasi dan sebagainya. Dorong Pak, penegakan hukum kita. KPK juga jangan sampai hanya menjadi kacungnya istana. Biarkan KPK merdeka dalam memberikan penyidikan-penyidikannya. Ketiga, dari sekarang sebelum betul-betul viral, batalkan kebijakan bermasalah yang publik tolak Pak. RUU KUHP, RUU Polri, RUU Penyiaran, dan lain sebagainya. Jangan sampai nunggu viral dulu berbatal. Kalau enggak, publik akan mengira Bapak betul-betul pahlawan kesiangan. Termasuk soal rekening diblokir, tanah disita. Tolong batalkan Pak. Dan terakhir, jangan dengerin faksi yang bilang bahwa Indonesia gelap, peringatan darurat adalah tunggangan asing dan juga bayaran koruptor. Jangan Pak. Itu adalah kritik kami, hati nurani publik, yang Bapak perlu dengar secara jujur dan tulus. Ini saya baru dengar pertama kali Pak, hakim kasus korupsi menggunakan alasan bahwa Tom Lembong pro kapitalis. Kayaknya kalau kita tanya ke Pak Presiden nih, Bapak ke BRIC itu free trade, G20, FTA, itu pasar Pak, itu kapitalis. Jangan-jangan hakim 3 orang ini tuh mau hukum Bapak tuh, kalau koperasi merah putih nggak berfungsi, karena kemudian Anda mendukung teori ekonomi sosialis. Fakta-fakta di persidangan itu nggak pernah dijadikan sebuah kejahatan
justified kalau kita mengatakan Thomas sudah menjelaskan bahwa saya bekerja atas perintah presiden umpamanya. Kalau kita lihat ada 6 menteri di situ yang melakukan hal yang sama, kemudian cuma Thomas yang hanya dikenakan, ini kan udah menjadi menarik. Satu. Kedua, sejak kapan swasembada gula? Itu kedua. Ketiga, kalaupun ada proses-proses yang sifatnya administrasi, kan ada disebut tuh dia dalam satu harapan itu dia memutuskan sesuatu, dia nggak ada di situ, menghukum orang karena tidak hadir rapat. 3 hakim ini sebenarnya abuse of power ya. Tom Lembong ini pasti nggak akan dapat abolisi kalau Presiden Prabowo Subianto tidak punya kepentingan politik untuk merangkul PDIP dan Megawati sehingga memberikan amnesti kepada Hasto. Tetapi kan kalau cuma Hastonya aja dan jelas-jelas kan vonisnya dan sepanjang perjalanan memang Hasto memang nyata terbukti bahwa berkaitan dengan kasus suap dalam penggantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku. Jadi bukti-buktinya oke. Meskipun kemudian tentu saja kalau setiap kali melibatkan politisi, apalagi politisi elit di partai, ya selalu ada ini adalah karena menjadi berseberangan dengan pemerintahan, dalam hal ini sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi ya. Dan sama menyangkut Pak Tom Lembong juga sama kan, ini kan prosesnya udah ditahannya itu dari 29 Oktober. Jadi Pak Tom ini ditahan lebih lama nih ketimbang Hasto ya. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong telah melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah memvonis dirinya 4,5 tahun penjara. Hal itu diungkapkan pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan, kami sudah melaporkan ini dan surat-surat ini ya, kata Ari di Rutan Cipinang, Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025. Dia berharap, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa majelis hakim tersebut. Kami harapkan yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya. Kita bukan bicara tentang materi putusannya tapi profesionalitas dari penegakan hukum itu yang kita utamakan, ujar dia. Tom merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula. Dia telah dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun penjara serta denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan penjara. Namun, kini Tom mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Penghapusan pidana itu didapatkan Tom setelah DPR menyetujui usulan Presiden. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden tanggal 30 Juli tahun 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025.